Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Jilano dari kelas 24 MA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari Ibu Zainah, matkul pengembangan kepribadian. Boleh lanjut? Oke, jadi di dalam PPT saya ini ada 4 daftar isinya. Yang pertama itu adalah pengenalan tentang diri saya sendiri, serta analisis SWOT dari diri saya sendiri, tujuan hidup saya, dan bagaimana cara saya mencapai tujuan hidup tersebut. Yang pertama, ini tentang saya atau perkenalan diri saya. Sekali lagi saya ucapkan, nama saya Muhammad Rifki Jilano. Saya lahir di Tangerang di tanggal 29 Juli 2004, yang berarti sekarang saya umurnya 20 tahun. Saya berasal dari kelas 24 MA dan prodi manajemen sumber daya manusia. Kesukaan saya salah satunya itu bermain game, mendengar musik, serta mendengarkan seseorang. Dan tentu saja kalau ada kesukaan pasti tidak lain ada ketidaksukaan, yaitu saya tidak terlalu suka untuk beres-beres serta membaca. Oke, kita masuk ke analisis SWOT dalam diri saya. Nah, kita ngomongin tentang kelebihan saya. Kalau dalam sudut penilaian saya menilai diri saya, kelebihannya salah satunya adalah mudah beradaptasi, cepat tanggap, bertanggung jawab, percaya diri, serta saya dapat memanajemen waktu dengan baik. Tapi saya juga mempunyai kekurangan yang menurut saya kurang bisa fokus dalam bekerja ataupun membuat tugas, ya. Dan saya masih mempunyai rasa malas yang ingin saya ubah, serta menggampangkan hal-hal kecil, ya. Nanti biasanya sih dari hal-hal kecil itu nanti jadi banyak dan biasanya saya akan tersulitkan karena tenggat waktunya. Lalu tidak pandai mengatur keuangan. Nah, ini salah satu kekurangan yang memang ingin saya coba ubah, karena memang untuk masa depan mungkin harusnya kita lebih pandai mengatur keuangan. Nah, ini adalah peluang opportunities, ya, atau peluang saya. Yang pertama, kita melihat dari cepat tanggap dan bertanggung jawab di diri saya. Saya mungkin mempunyai peluang kesempatan memimpin organisasi ataupun memimpin sebuah proyek yang dipercayakan kepada saya. Lalu saya juga punya kesempatan untuk dipromosikan, ya, karena melihat dari keterampilan adaptasi saya dan manajemen waktu saya yang membuka peluang tersebut. Serta saya mempunyai peluang pengembangan keterampilan karena kepercayaan diri saya serta manajemen waktu saya yang membuat saya bisa mengikuti beberapa pelatihan, seminar ataupun workshop yang bisa meningkatkan keterampilan saya. Nah, kalau ada peluang pasti ada ancaman. Nah, ini beberapa ancaman yang mungkin diambil dari kelemahan saya. Yang pertama itu kinerja menurun. Nah, saya lawan kinerja menurun. Karena apa? Karena pertama saya kurang fokus dan kecenderungan menggampangkan hal-hal kecil yang nantinya akan menyebabkan kesalahan yang berulang. Serta masalah finansial, seperti saya bilang, saya tidak pandai mengatur keuangan, jadi mungkin akan terkena masalah finansial. Makanya sebelum itu terjadi, saya ingin memperbaiki kelemahan tersebut. Serta tekanan stres yang meningkat. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi saya bilang, ya, saya kurang teliti dan suka menggampangkan sesuatu hal-hal kecil, ya, yang membuat itu nanti menumpuk dan menambah tekanan stres akibat tenggat waktu. Boleh. Oke, kita masuk ke tujuan hidup. Nah, kalau ngomongin tujuan hidup, berhubung saya sudah umur 20 tahun, sudah pasti ada tujuan hidup yang sudah terlewat atau prestasi-prestasi saya yang sudah tercapai. Nah, ini secara garis besar saja, karena kalau secara garis kecil atau detail, ya, kita bahasnya terlalu panjang. Jadi ini yang menurut saya prestasi dalam hidup saya saja. Yang pertama sudah pasti lulus SD, SMP, SMK dengan tepat waktu tanpa ketinggalan kelas. Menurut saya itu adalah prestasi hidup. Lalu salah satu prestasi hidup yang tidak akan saya lupakan adalah juara lomba study company waktu SMK. Nah, kebetulan di lomba study company ini saya terpilih sebagai best president director di kompetisi tersebut. Lalu setelah lulus pasti setiap orang punya tujuan hidup untuk bekerja pertama kali. Nah, alhamdulillah saya sudah menggapai tujuan hidup tersebut, ya, dengan bekerja pertama kali di sekolah saya sendiri sebagai laboratorium kimia, ya. Lalu memiliki gaji di atas 5 juta. Setelah dari sekolah itu kebetulan saya pindah ke Cikarang, ya,
memang 5,1, jadi gaji saya alhamdulillah untuk sekarang di atas 5 juta. Nah, karena gaji saya di atas 5 juta, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk mencapai keinginan saya, yaitu salah satunya membeli handphone baru serta membeli TV baru. Nah, ini adalah tujuan hidup saya ke depannya. Kalau kita mau ngomongin per umur, pasti kan ribet ya, karena satu-satu. Jadi saya membuatnya ini per 5 tahun. Dari umur saya 20 sampai 24 tahun, saya yang pasti tujuan hidup pertama saya adalah lulus S1 dengan sesuai waktunya ya, tidak ada pengulangan dan lain-lain. Serta saya berharap saya bisa menjadi karyawan tetap, karena jika saya menjadi karyawan tetap, saya tidak perlu memikirkan finansial lagi, karena mungkin pemikirannya lebih ke arah takutnya saya tidak ada pendapatan karena habis kontrak seperti itu. Nah, di umur 25 sampai 30 tahun saya akan lebih fokus untuk bekerja, karir dalam bekerja, serta mungkin di angka yang 27 sampai 30 saya akan menikah, itu tujuan utama ya. Serta di umur 28 sampai 30 saya akan memutuskan untuk kuliah S2. Nah, menurut saya di umur 25 dan 30 ini adalah bagian terpenting dari tujuan hidup saya. Entah memang tidak terlaksanakan di umur saya sendiri, tapi saya yakin saya akan terus mengejar tujuan hidup di umur 25 dan 30 tahun ini, terutama di bagian menikah dan kuliah S2. Kita lanjut di umur 30 sampai 34 tahun, saya mau lulus ya sesuai S2 sesuai waktu yang ada tanpa mengulang dan lain-lain. Setelah itu, setelah lulus mungkin saya akan mencoba bisnis baru. Lalu kalau saya sudah menikah, mungkin di umur 34 tahun saya sudah mempunyai 2 anak, insya Allah, amin. Lalu di umur 35 sampai 40 tahun saya mulai belajar di bidang pendidikan, serta jika memang saya sudah ada duitnya, saya ingin membeli rumah di umur segitu ya. Lanjut di umur 35 sampai 40 tahun saya mulai menabung untuk pergi haji, karena yang tahu ya sekarang pergi haji itu mahal, jadi kita harus menabung dari dini. Serta saya ingin dipromosikan di tempat kerja saya atau naik tingkat ya. Jadi kalau dalam bekerja, prinsip saya tidak boleh tetap berada dalam satu tempat atau tetap berada dalam zona nyaman. Saya harus punya ambisi untuk naik ke tingkat berikutnya. Nah, ini mungkin salah satu cita-cita saya, poin ketiga ya. Saya ingin menjadi dosen sembari bekerja ataupun mengajar ya, guru juga tidak apa-apa, tapi lebih prefer itu dosen. Untuk di umur 40 sampai 45 tahun mungkin saya akan lebih fokus menjalani hidup saya dengan keluarga ya, lebih banyak jalan-jalan bersama keluarga. Lalu jika memang diberi kesempatan atau diberi rezeki, saya akan membeli mobil serta mengaktifkan anak saya. Lanjut di umur 45 dan 50 tahun ya, yang pasti anak pertama saya masuk SMA dan anak kedua saya yang masuk SMP. Serta di umur 50 sampai 50 tahun saya berharap atau tujuan saya ya, saya membuat bisnis saya itu ramai peminat atau ramai pembeli ya. Dan saya ingin membelikan motor baru untuk anak, apalagi dia sudah lulus SMK. Serta lebih memperbaiki agama, dan saya berharap kembali di umur segitu saya dipromosikan kembali dengan jabatan yang lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, kalau masuk 56 sampai 60 tahun yang seperti kita tahu ya, itu sudah menjadi masa-masa pensiun ya. Jadi mungkin saya akan fokus ke dosen saja seperti itu ya, atau fokus mengajar. Serta jika di pensiun saya cukup, saya akan membeli rumah lagi ya, untuk jaminan jika suatu saat ada krisis finansial ya. Jadi rumah itu nanti dikontrakin ya, atau saya buat kontrakan. Di umur 60 sampai 65 tahun tentu saja memperbesar bisnis, serta jika duit tabungan saya sudah cukup dari umur 30 tahun saya tabung sebelumnya, saya akan pergi haji di umur segitu. Amin. Kalau di umur 65 dan 70 tahun tentu saja ya, di masa ini masa-masa harus memperbaiki ibadah, walaupun harusnya sih sudah mulai dari umur 50 tahun, tapi mungkin ini bagian pentingnya ya, atau bagian dimana saya benar-benar memperbaiki ibadah saya ya. Tentu saja bertobat itu sudah pasti ya, walaupun harusnya sih bertobat mulai dari sekarang. Serta mungkin karena saya sudah tidak terlalu banyak acara,
saya akan lebih sering menghabiskan waktu saya ke masjid, karena kalau tidak acara di rumah ngapain kalau nggak ada tujuan, jadi lebih baik kita ke masjid. Nah, di umur 70 tahun ke atas, jika saya masih ada umur, alhamdulillah, dan jika saya tidak ada umur, ya saya harap semoga saya mempunyai bekal yang cukup untuk hidup kita. Nah, ini rencana salah satu cara kita, rencana saya untuk lulus S1 tepat waktu. Yang pertama, mungkin di semester 1 dan 4 akan menyelesaikan mata kuliah dasar tanpa prasyarat serta menjadi IPK saya sesuai target. Untuk semester 5 dan 6 tentu saja fokus pada mata kuliah pilihan serta pilih topik dari semester 5 dan 6 mungkin ya, dan menyusun perangkap proposal. Untuk di semester 7 sudah mulai penelitian dan penulisan skripsi serta lebih memperbanyak komunikasi dengan dosen terkait bimbingan rutin. Semester 8 udah mulai skripsi ya, atau revisi skripsi dan sidang akhir. Semoga saya lulus, dan yang paling penting lengkapi analisis kelulusan. Oke, lanjut. Ini mungkin rencana untuk membuat bisnis saya. Yang pertama itu riset pasar ya, itu identifikasi kebutuhan dan analisis kompetitor. Itu udah jelas ya, karena di bisnis sekarang mungkin di tahun 2024 ini, kalau kita tahu bisnis yang paling ramai itu adalah skincare ya, skincare ataupun menjual barang-barang secara online. Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat saya ingin membuat bisnis itu masih ramai ya, yang artinya riset pasar atau kebutuhan pasar itu kan berubah-ubah. Jadi untuk sekarang saya belum menentukan akan membuka bisnis di bagian apa. Tapi nanti saat saya ingin membuat bisnis, tentu saja saya harus riset pasar. Lalu model bisnis, nah jadi saya harus menentukan model bisnis apa yang ingin saya jalankan dan struktur harga tersebut ya, dari mulai awal pembuatan sampai akhir pembukaan. Saya harus membuat struktur harga tersebut. Secara lebih tepatnya ketika rencana bisnis ya, jadi saya harus membuat rencana yang terstruktur atau komprehensif. Lalu persiapan modal sudah pasti ya, itu modal dari keuangan ya, pendanaan ataupun modal dari sumber daya manusia itu sendiri. Serta jika sudah siap melakukan pemasaran agar kita lebih dikenal, lalu peluncuran ya atau penjualan. Lalu rencana membeli rumah. Ya, ini seperti yang kita tahu ya, kalau rencana saya mungkin sudah pasti yang pertama mempersiapkan finansial yang ada, karena tanpa ada duit kita tidak akan bisa beli rumah. Lalu menentukan rumah apa yang dicari, dari tempat, harga dan lain-lain. Jadi kita harus menyesuaikan harga serta tempatnya. Apakah saya ingin tinggal di tempat kelahiran saya di Tangerang, ataupun saya ingin tinggal di tempat saya besar di Depok. Nah, itu saya harus menentukannya. Lalu untuk survei lokasi, setelah itu udah pasti ya ada survei lokasi rumah. Nah, saya menargetkan pastikan di tempat yang jarang terkena bencana seperti banjir, longsor dan lain-lain. Serta ada negosiasi rumah dan pembelian. Nah, kalau sudah membeli, udah pasti rencana berikutnya adalah pindah atau mapping rumah ya, atau penyusunan rumah lah seperti itu. Lanjut. Nah, ini rencana saya menjadi dosen, mungkin ada beberapa yang salah, tapi jika memang salah saya mau dibetulkan. Tapi ini yang saya research, yang pertama tentu saja menyelesaikan pendidikan, raih gelar S2 di bidang yang relevan ya, atau yang saya ingin tekuni. Lalu pertimbangkan untuk melanjutkan ke jenjang S3 untuk memperluas kualifikasi. Jika memang saya masih punya semangat atau punya rezeki, saya tentu saja akan mengambil S3. Lalu mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Nah, ini dengan cara ikut seminar, pelatihan dan konferensi. Nah, itu bisa memperdalam ilmu pengetahuan dan juga kita bisa memperdalam koneksi atau jaringan dengan orang-orang. Lalu membangun jaringan profesional seperti yang saya bilang ya, jalin hubungan dengan dosen dan orang-orang yang profesional di bidang akademik. Ya, itu bisa mempermudahkan lowongan pekerjaan, mencari lowongan pekerjaan. Serta mencari lowongan dosen ya, pantau lowongan di universitas atau institusi pendidikan tinggi. Tentu saja siapkan berkas lamaran, CV dan motivasi yang kuat. Dan tentu saja ya, kalau sudah seperti ini, pasti persiapkan ujian dan seleksi. Siapkan diri untuk mengikuti ujian atau proses seleksi yang diperlukan.
Ini rencana di promosi dan di pekerjaan. Yang pertama udah pasti ya, tentukan tujuan karir, tujuan kita ini di mana, di departemen mana. Lalu tampilkan kinerja yang baik untuk perusahaan ya. Jadi setiap target kerja kita selalu terpenuhi. Lalu jalin hubungan yang baik dengan kolega ataupun atasan. Nah, tentu saja ya, semakin kita menjalin hubungan yang baik dengan kolega atau atasan kita, semakin banyak relasi kita seperti itu. Lalu tingkatkan keterampilan dan pengetahuan dengan mengikuti pelatihan, seminar, atau uji sertifikasi, serta tunjukkan komitmen saya dan loyalitas saya kepada perusahaan. Nah, mungkin itu sekian dari saya ya. Dan ini ada sedikit kata-kata ya, jika mengingat suatu jangan menunggu maka lakukanlah. Karena kalau menurut saya jika kamu mengingat suatu lalu menunggu, akan muncul pertanyaan, apakah saya bisa melakukannya? Nah, hal tersebut yang membuat nanti kamu merasa minder atau pesimis untuk melakukannya. Tapi jika kamu tidak menunggu dan langsung melakukannya, pasti pertanyaan yang keluar adalah bagaimana cara saya melakukannya. Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum